Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailia Fitria Riza dari Prodi S1 Teknologi Pendidikan dengan NIM 220124065 kelas 2022B. Baik, di pertanyaan pertama yaitu setiap orang mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Sebagai mahasiswa, peran apa yang sudah Anda lakukan untuk bangsa dan negara Anda sebagai wujud semangat nasionalisme? Baik, di sini saya akan mencoba menjawab. Jadi kita tentunya sebagai mahasiswa tentu memiliki peran yang sangat penting dalam membangun semangat nasionalisme dan juga dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa dan negara. Ada beberapa peran yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa. Yang pertama, melalui pendidikan dan juga penelitian. Kita harus bisa fokus pada studi dan penelitian yang berkaitan dengan isu-isu nasional, sejarah, budaya, dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita. Yang kedua, kita harus bisa mempelajari nilai-nilai dan juga prinsip-prinsip nasionalisme untuk memahami akar-akar budaya dan sejarah negara kita. Lalu selanjutnya yang kedua tentang patriotisme. Kita harus bisa tingkatkan rasa cinta dan kesetiaan kita terhadap negara kita Indonesia dengan cara mengikuti upacara bendera, merayakan hari nasional, dan bisa menjadi contoh yang lebih baik bagaimana kita bisa menunjukkan rasa cinta kita pada tanah air. Lalu cara yang kedua yaitu selalu mengembangkan diri sendiri. Dalam hal akademik, pribadi, semuanya usahakan untuk menjadi individu yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan juga bangsa. Tentu kita harus bisa meningkatkan keterampilan dan bisa menjadi agen perubahan yang produktif. Lalu untuk cara yang selanjutnya itu menjadi mahasiswa yang aktif. Bisa dengan mengikuti organisasi mahasiswa, lalu bisa fokus dengan isu-isu sosial, budaya, atau politik yang berkaitan dengan bangsa dan negara kita. Lalu bisa juga mengikuti kegiatan-kegiatan kewirausahaan sosial yang tentu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu selanjutnya, yaitu kepemimpinan dan aktivisme. Jadi untuk peran dalam organisasi mahasiswa, kelompok pemuda atau lembaga masyarakat sipil yang tadi saya jelaskan, ini bertujuan untuk memperjuangkan keadilan dan juga tentu hak asasi manusia dan juga perbaikan masyarakat. Lalu bisa turut serta dalam demonstrasi yang berlandaskan pemahaman yang baik dan juga memiliki niat positif. Selanjutnya, yaitu ada pemberdayaan komunitas. Kita bisa melibatkan diri dalam kegiatan pemberdayaan komunitas, contohnya menjadi pengajar sukarela, lalu pelatihan keterampilan atau program pembangunan masyarakat, contohnya. Lalu bisa juga untuk membantu memecahkan masalah sosial dan ekonomi di sekitar kita. Seperti itu. Lalu selanjutnya bisa dengan cara selanjutnya itu pendidikan dan kesadaran masyarakat. Kita bisa membagikan pengetahuan dan juga pemahaman yang kita miliki tentang nilai-nilai nasionalisme kepada masyarakat. Mungkin bisa melalui kampanye pendidikan dan kesadaran. Lalu bisa kita gunakan media sosial kita dan platform online kita agar dapat menyebarkan pesan positif tentang nasionalisme. Cara selanjutnya yaitu dengan kritik konstruktif. Nah, ini sama seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu berperan aktif melalui debat dan juga isu-isu terkini, atau bisa juga kita mengajukan kritik konstruktif kepada pemerintah dan juga lembaga-lembaga publik untuk perbaikan yang lebih baik tentunya. Pertanyaan nomor 2. Syarat terbentuknya negara dalam mempunyai wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Namun, meskipun syarat tersebut telah terpenuhi, suatu negara memerlukan syarat tambahan, yaitu adanya pengakuan dari negara lain, baik de facto maupun de jure. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan berdaulat itu. Lalu yang B, apa fungsinya pengakuan negara lain bagi suatu negara? Baik, di sini saya akan mencoba menjawab yang A terlebih dahulu. Jadi apa sih daulat itu atau kedaulatan? Jadi kedaulatan sendiri ini merujuk pada hak dan juga kewenangan suatu negara untuk mengatur diri sendiri tanpa campur tangan dari negara asing. Nah, ini mencakup hak suatu negara untuk membuat kebijakan, menjalankan pemerintahan, dan juga menjalankan kekuasaan di wilayahnya sesuai dengan hukumnya sendiri. Untuk konsep kedaulatan ini juga berarti bahwa suatu negara ini diakui sebagai
entitas yang independen dalam hukum internasional. Lalu selanjutnya yang B yaitu fungsi pengakuan negara lain bagi suatu negara. Baik, fungsi dari pengakuan negara lain. Ada beberapa fungsi penting, tentunya dalam hubungan internasional ya. Yang pertama, pengakuan kedaulatan. Jadi ketika suatu negara ini diakui oleh negara-negara lain, tentu ini merupakan pengakuan terhadap kedaulatan negara tersebut. Yang berarti bahwa negara tersebut dianggap sebagai entitas yang independen dan berhak mengatur diri sendiri. Yang kedua, dalam hal hubungan diplomatik. Jadi pengakuan ini memungkinkan untuk pembentukan hubungan diplomatik antara negara-negara. Ini melibatkan pertukaran duta besar, konsul, lalu perwakilan diplomatik lainnya. Untuk hal yang ketiga yaitu partisipasi dalam organisasi internasional. Nah, dengan negara yang diakui, ini dapat menjadi anggota organisasi internasional dan lembaga-lembaga. Contohnya seperti PBB, Organisasi Perdagangan Internasional, dan lainnya. Jadi, pengakuan ini memungkinkan suatu negara untuk berpartisipasi dalam forum internasional dan dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan global. Selanjutnya, perlindungan hukum. Nah, pengakuan negara oleh negara-negara lain ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi negara tersebut dalam hubungan internasional. Ini dapat mencakup perlindungan terhadap ancaman militer, tindakan agresi, atau pelanggaran hukum internasional. Lalu selanjutnya, dalam hal hubungan ekonomi. Jadi pengakuan ini memungkinkan terbentuknya hubungan ekonomi, termasuk perdagangan, investasi, dan ya sebagainya antara negara-negara. Selanjutnya tentang kerjasama internasional. Nah, ini hampir sama dengan tadi. Dengan pengakuan, negara dapat difasilitasi atau dari pengakuan itu memfasilitasi kerjasama antara negara-negara dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan juga keamanan. Jadi pengakuan negara ini sangat penting ya dalam hukum internasional dan menjadi dasar juga bagi hubungan antara negara-negara. Nomor 3. Siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara? Dan apabila konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara. Jadi bervariasi ya, tergantung pada sistem politik negara tersebut. Namun ada beberapa entitas yang umumnya terlibat dalam proses pembuatan konstitusi. Contohnya yang pertama, konstituante atau majelis konstitusi. Nah, dalam banyak negara, konstitusi ini dibuat oleh badan khusus atau biasa disebut konstituante atau majelis konstitusi. Badan ini biasanya terdiri dari anggota yang dipilih oleh masyarakat atau diangkat oleh pemerintah untuk tujuan tertentu. Nah, konstituante ini bertanggung jawab untuk merumuskan dan juga menyusun konstitusi yang akan menjadi hukum dasar negara. Lalu yang kedua, parlemen. Nah, di beberapa negara, parlemen yang terpilih memiliki peran yang penting dalam proses pembuatan atau amandemen konstitusi. Jadi konstitusi ini dapat diubah atau dibuat ulang melalui proses legislasi yang melibatkan anggota parlemen. Lalu selanjutnya referendum. Jadi dalam beberapa kasus perubahan konstitusi ini harus disetujui oleh rakyat melalui referendum. Jadi ini berarti bahwa warga negara memiliki suara dalam mengubah atau menyetujui konstitusi. Lalu selanjutnya ada konvensi konstitusi. Beberapa negara menggunakan konvensi konstitusi ini, yaitu badan khusus yang dibentuk untuk meninjau dan merekomendasikan perubahan pada konstitusi. Nah, untuk anggota konvensi ini dapat dipilih oleh berbagai metode, termasuk pemilihan rakyat atau penunjukan pemerintah. Lalu selanjutnya ada kekuatan eksekutif. Jadi dalam beberapa sistem eksekutif seperti presiden atau kepala negara tentu memiliki peran dalam proses pembuatan konstitusi. Mereka ini dapat memainkan peran dalam mengusulkan atau meminta perubahan pada konstitusi. Dan penting untuk dicatat bahwa proses pembuatan
konstitusi ini sangat bervariasi di seluruh dunia. Jadi ya mungkin dari waktu ke waktu dapat berubah ya. Karena emang setiap negara memiliki prosedur yang berbeda untuk mengatur proses ini. Lalu untuk menjawab pertanyaan yang kedua, apabila konstitusi sudah tidak sesuai, bagaimana cara memperbaikinya? Jadi untuk memperbaiki ada beberapa cara umum. Yang pertama, amandemen konstitusi. Jadi amandemen ini cara yang paling umum untuk memperbaiki konstitusi. Ini melibatkan perubahan tertentu dalam teks konstitusi. Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, biasanya anggota parlemen atau badan khusus yang ditunjuk ini dapat mengusulkan perubahan pada konstitusi. Lalu yang kedua, akan adanya debat. Jadi usulan amandemen tadi itu akan diperdebatkan dan harus disetujui oleh mayoritas anggota parlemen atau badan yang berwenang untuk bisa masuk ke langkah selanjutnya, yaitu referendum. Nah, di beberapa negara amandemen konstitusi ini harus disetujui melalui referendum oleh rakyat. Dan selanjutnya yaitu pemberlakuan amandemen. Jadi setelah disetujui, tentunya amandemen dapat diintegrasikan dalam konstitusi. Lalu yang kedua, cara yang kedua yaitu konvensi konstitusi. Untuk beberapa negara yang menggunakan konvensi konstitusi ini, tentu ada badan khusus yang seperti saya jelaskan tadi, yang digunakan untuk meninjau lalu merekomendasikan perubahan untuk konstitusi. Dan untuk anggotanya ya sudah dipilih oleh pemilihan umum atau ditunjuk oleh pemerintahan sendiri. Untuk cara yang ketiga yaitu penyusunan konstitusi baru. Jadi dalam beberapa kasus konstitusi lama ini yang sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat akan diganti oleh konstitusi yang baru. Prosesnya biasanya melibatkan pembentukan komisi konstitusi, lalu akan ada diskusi publik di sini ya melibatkan masyarakat ya, serta memberikan masukan seperti itu. Lalu akan ada pemungutan suara atau referendum. Lalu akhirnya konstitusi perubahan interpretasi. Jadi beberapa kasus ada konstitusi yang tidak perlu dirubah, tetapi interpretasinya dapat berubah seperti itu. Oke, untuk cara yang kelima yaitu adalah revolusi atau perubahan politik. Jadi kadang perubahan besar dalam pemerintahan atau revolusi ini dapat menyebabkan perubahan konstitusi secara radikal ya. Namun ini adalah langkah yang sangat drastis dan juga penuh resiko dan biasanya terjadi dalam situasi ekstrim. Seperti itu. Dan kembali lagi, setiap negara punya prosedur dan mekanisme yang berbeda. Jadi ya untuk langkah-langkah yang saya jelaskan tadi mungkin saja bisa berbeda. Yang penting setiap negara mempunyai hukum dan juga mekanisme sendiri yang berlaku di negara tersebut. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang keempat yaitu John F. Kennedy pernah mengatakan jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Kalimat ini sebenarnya bagus jika dikaitkan dengan semangat nasionalisme. Namun, apabila berhubungan dengan hak dan kewajiban, tentu akan aneh apabila warga negara hanya memberikan kewajiban tanpa menuntut haknya. Menurut Anda, bagaimana konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antara negara dan warga negara? Jadi konsep antara hak dan kewajiban ini antar negara dan warga negara tentu sangat penting ya. Karena ya sama-sama berkaitan sebenarnya. Jadi untuk contohnya sendiri, untuk hak warga negara tentu memiliki hak dong atas kebebasan berpendapat, beragama, pendidikan, perlindungan hukum, ya dan sebagainya gitu. Dan tentu ini adalah hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Dan untuk kewajiban warga negara sendiri ini tentu memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh individu terhadap negara. Karena ini meliputi kewajiban untuk membayar pajak, contohnya mematuhi hukum, terus partisipasi dalam pemilihan, atau jika diperlukan seperti ada yang di Korea berdinas militer contohnya. Jadi ya itu tadi. Dan kewajiban negara ini apa? Kewajiban negara ini juga memiliki kewajiban utama, tentu ya melindungi hak warga negara, memastikan keadilan, terus memberikan layanan
dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ya menciptakan kondisi di mana warga negara ini dapat produktif gitu dalam masyarakat. Jadi konsep hak dan kewajiban ini seharusnya mengikat ya antara negara dan juga warga negara dalam hubungan yang saling ketergantungan tentu. Karena negara harus melindungi hak warga negara. Sementara warga negara harus mematuhi hukum dan juga memenuhi kewajiban mereka terhadap negara. Nah, prinsip-prinsip ini merupakan dasar dari negara hukum dan pemerintahan yang demokratis. Seperti itu. Baik, pertanyaan yang kelima, agar penegakan hukum bisa berjalan optimal, kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat saja. Kita memerlukan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Namun di berbagai tempat masih banyak kita jumpai masyarakat yang belum sadar hukum. Coba berikan 3 ide bagaimana cara menemukan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Oke, jadi yang pertama bisa melalui pendidikan dan juga kesadaran hukum ya. Misalnya kita kampanye pendidikan hukum di sekolah-sekolah misalnya ya, atau perguruan tinggi dan juga masyarakat. Lalu bisa dengan membuat program penyuluhan hukum untuk masyarakat. Lalu bisa juga mengintegrasikan pemahaman hukum dalam kurikulum pendidikan. Lalu untuk ide yang kedua bisa melalui kampanye publik dan juga media sosial. Jadi caranya yaitu menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi nih tentang hukum, hak, dan juga kewajiban. Lalu bisa mendorong partisipasi dalam diskusi hukum dan isu-isu terkait melalui platform. Lalu untuk ide yang selanjutnya mungkin dengan layanan hukum gratis. Jadi dengan menyediakan layanan hukum gratis atau terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkannya. Lalu bisa juga memfasilitasi akses masyarakat terhadap penegakan hukum. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.